Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Iwel. Kali ini saya mau buat bolang-baling atau kue bantal. Nah, ini dia bahan-bahannya. Pertama, saya masukkan dulu ragi ke dalam air hangat. Kemudian kita tambahkan gula dan kita aduk hingga rata. Lalu saya diamkan ini selama 15 menit. Nah, nanti dia akan seperti ini teman-teman, berbusa. Tandanya ragi ini aktif. Kita tuangkan terigu ke dalam wadah. Saya pakai terigu protein sedang, tapi kalau teman-teman punya terigu protein tinggi, silakan dipakai. Nah, ini saya tambahkan susu 2 saset susu bubuk ya. Lalu 1 kuning telur. Kita aduk hingga rata. Kita masukkan ragi yang tadi kita sudah siapkan. Kita aduk kembali, lalu kita tambahkan air. Di sini saya menambahkan airnya sedikit demi sedikit. Gitu. Kita lihat dulu adonannya. Jika masih terasa kesat gitu, masih terasa keras gitu, kita bisa tambahkan kembali airnya. Nah, saya mau ganti dengan tangan aja menguleni adonannya. Ini memang proses menguleni ini cukup lama gitu. Tapi kalau teman-teman mau pakai mixer juga boleh gitu. Biar lebih cepat gitu. Nah, tadi saya tambahkan air lagi karena terasa masih kurang gitu. Nah, terus diuleni terus ya sampai nanti bentuk adonannya itu lebih kalis. Nah, setelah seperti ini kita masukkan menteganya. Saya pakai 1,5 sendok makan. Nah, kita uleni lagi. Saat kita masukkan mentega, adonan nanti akan berasa seperti mencar ya di tangan teman-teman. Nih kayak gini nih. Tapi nggak apa-apa, terus aja diuleni. Nanti adonan akan kembali seperti bentuk sebelumnya. Nah, ya kan? Kembali lagi bentuknya seperti itu. Nah, adonan setelah seperti ini, adonannya saya bulatkan dan saya taruh kembali ke dalam wadah. Nah, saya akan diamkan adonan ini dengan lebih dahulu ditutup kain. Kalau mau pakai plastik juga boleh. Nah, ini setelah saya diamkan 1,5 jam, adonan akan mengembang seperti ini. Nah, kita tekan dulu supaya udaranya keluar. Nah, sekarang saya mau uleni sebentar lagi adonan ini. Sebentar aja.
Nah, adonan akan saya bagi dua. Kebetulan saya punya kacang ijo yang telah direbus. Nah, setengah saya akan isi dengan kacang ijo, setengahnya lagi akan saya goreng polos aja. Nah, saya lipat jadi dua. Niru bentuk yang suka dijual di abang-abang itu. Tapi bentuknya kalau menurut saya bebas aja, terserah teman-teman maunya seperti apa gitu, free. Nah, ini kita tutup kembali. Kita diamkan agak berapa lama. Nah, ini adonan yang akan saya isi dengan kacang hijau. Tentunya pinggir-pinggirnya kita tekan ya teman-teman supaya menutup. Terus terang sih bentuk yang diisi kacang hijau ini lebih rapih ya dibandingin tadi tuh yang dilipat-lipat. It's okay lah gitu. Namanya juga kita buat makan di rumah, buat cemilan di rumah ya. Bebas-bebas aja bentuknya mau kayak apa gitu. Kecuali kalau teman-teman mau ada ide untuk dijual, nah bentuknya kita rapihin lagi dikit gitu. Kita cari bentuk yang lebih bagus gitu, lebih manis gitu. Supaya menarik perhatian orang yang mau ngebeli ya. Nah, kita isi sampai adonannya habis. Nah, ini dia nih setelah kita diamkan. Setelah kita isi tadi kita diamkan ya. Sebentar. Nah, kemudian kita goreng. Nah, untuk menggoreng itu kita nggak perlu bolak-balik sering-sering. Cukup masukkan adonan, lalu kita balik sekali aja. Nah, ini kita diamkan. Nanti kalau udah kelihatan satu sisi itu agak coklat, baru kita balik. Nah, ini adonan yang nggak ada isinya nih, yang polos. Bentuknya berantakan ya. Harusnya tadi setelah diisi dan dilipat, saat ditutup kembali untuk didiamkan itu lebih bagus sih pakai piring caper. Kita masak lagi sampai semua adonannya habis. Nah, ini yang kacang hijau nih yang digoreng. Nah, jadi deh. Lumayan kan? Jadi punya cemilan. Nah, ini tidak terlalu manis teman-teman. Kalau teman-teman suka yang lebih manis, bisa ditambahkan gula di adonan tadi. Atau bisa juga ditaburin gula halus di atasnya setelah digoreng ini. Nah, ini dia nih. Tuh, bentuknya seperti itu teman-teman dalamnya. Nah, ini yang isinya kacang hijau. Lumayan kan ada cemilan? Oke, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan share ke teman-teman lainnya. Salam.